Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu mengenai sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kerap menyebut Wali Songo sebagai sunan yang berarti orang yang terhormat, misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak kisah Ramadan yang akan mengulas sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Ke-9 orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Berikut ini adalah daftar nama Wali Songo dan wilayah penyebarannya. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bersama dengan adiknya Sayyid Ali Murtado, ia datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Awalnya ia berdakwah di Kediri, yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di desa Bonang Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada 1525 dan dimakamkan di Tuban sebelah barat Masjid Agung. Raden Kosim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Beliau memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Sunan Kalijaga adalah tokoh Wali Songo berikutnya
yang lahir pada tahun 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab beliau adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup, ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Kudus lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus, membuat Ja'far Shodiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut oleh warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Pratowo. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Itulah sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam beserta nama-nama 9 Wali Songo dan strategi dakwahnya saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Semoga informasinya bisa bermanfaat sebagai edukasi bagi Moji Badi.